saja yang kecil yang kelihatan hematoma di belakang plasenta ya. Ini kalau secara klinis kita lakukan pemeriksaan, kita black seperti ini gambaran. Next. Untuk gradingnya 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dari yang 0 itu asupan pembukuannya kecil, perdarahannya itu di bawah 150 cc sampai ke derajat yang paling berat itu pendarahan vaginal sudah terjadi muscle spasm atau tetanik, terus seperti papan yang saya bilang tadi, kontraksi kuat sekali, sakit perut, jadi bagian abdomen itu nyeri sekali, ada shock pada maternal, kematian janin. Ini sudah terminal lah kalau calcium placenta dan kita diemin. Beginilah jadinya. Jangan sampai, kita harus sama sekali menghindari, karena itu kita harus bisa mengidentifikasi dengan secara klinis ya. Untuk persalinan vaginal boleh sebenarnya selama tidak ada kontraindikasi, tapi ya itu kalau misalnya masih jauh pembukaannya, masih progres persalinannya masih lama, tidak disarankan untuk persalinan. Amniotomi ya kita lakukan supaya menjadi penurunan kepala, intinya untuk mempercepat persalinan. Oksitosin juga sama, mempercepat persalinan, kita lakukan kontraksi terus, dan kita lakukan monitoring dari kontraksi terus, apakah terjadi hipertonus atau tidak. Kalau terjadi hipertonus ya takutnya terjadi perburukan juga pada janin. Next. Nah, ini untuk penata laksanaan yang mengacu dari Rumah Sakit Sentral Pendidikan di Bandung. Saat ini yaitu rumah kita sedikit, kita sambil resusitasi cairan. Kemudian yang saya bilang tadi, kasus pervaginan diperbolehkan apabila kita kira-kira lahir dalam 6 jam. Saya nggak berani sebenarnya ya. Nggak semua SPOG berani 6 jam masih ditahan gitu. Apalagi kalau kita lihat grade dari perdarahan itu sudah cukup jelasnya banyak. Buat apa lagi kita main-main dengan ini, kita ambil risiko tinggi. Jadi saran saya sih lebih baik persiapkan aja gitu. Misal mau lakukan konsultasi boleh, tapi sambil dipersiapkan untuk lakukan rujukan. Partus perabdominan bila janin hidup. Ya ini tentunya kalau janin sudah mati, kita nggak usah lagi melakukan suatu perburukan atau sayatan membuat luka pada ibu dengan seksio ya. Komplikasinya ya tadi ada disebutkan juga sedikit, maternal shock, ada DIC atau disseminated intravascular coagulation. Jadi ini perdarahan yang kronis bisa menyebabkan gangguan pada pembekuan darah. Kemudian iskemik pada organ distal, yaitu ada organ-organ yang kena dengan terus terjadinya perdarahan di dalam yang tidak kita ketahui, bisa ginjal dan bisa sampai ke otak, kurang dari perfusinya. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan pasca salin. Nah, di perdarahan pasca salin ya akan terus berdarah gitu setelah dia melahirkan, karena bagian yang terlepasnya itu masih belum terjadi kontraksi, belum tertutup gitu. Pembuluh darahnya masih ada yang terbuka, yang terus terjadi perdarahan. Next. Oke, itu tadi untuk yang antepartum. Sekarang kita coba masuk next ke intrapartum ya. Mohon maaf ini kalau cukup banyak materi. Mudah-mudahan masih kuat. Intrapartum ya. Next. Oke, yang paling ini cukup jarang sebenarnya ya, tapi bisa kita temuin apabila partusnya itu mulesnya bagus, jadi kontraksi baik, tapi belum lahir-lahir, dengan bayinya itu masih di dalam, akhirnya tali pusatnya itu keluar duluan gitu, menumbung, atau bahasa ininya prolaps funiculi. Beberapa faktor risikonya sungsang paling sering, karena kepala itu bagian yang paling keras. Kalau misalnya kepala di bawah, dia sudah ngeganjel lah bahasa gaulnya mas, sudah ngeganjel dari jalan lahir sehingga tidak ada space lagi untuk tali pusat masuk gitu logikanya. Tapi kalau sungsang masih ada sela-selanya. Nah itulah tempat untuk tali pusat mungkin masuk dan keluar duluan, turun duluan di jalan lahir. Selain sungsang, lintang jelas, lintang kan tidak ada yang mengganjel, tidak ada yang mengisi bagian bawah rahim. Kemudian kalau ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya, KPSW, nah ini juga biasanya akan ke bawah cairan yang keluar, tali pusatnya bisa saja turun ke jalan lahir. Next. Ini pada saat merujuk atau persiapan operasi, tujuannya apa? Supaya tidak makin keluar. Ya, bisa dua, knee chest position atau Sims position. Bedanya cuma di bantalnya. Kalau misalnya yang Sims position ya kita benar-benar lebih tinggi sekali pantatnya, tapi ibunya nggak pegel gitu. Kalau misalnya kekurangan bantal biasanya pakai knee chest, ya pegel biasanya si lututnya. Next. Kemudian kasus distosia bahu atau partus macet, distosia itu bahu. Ini biasanya faktor risikonya bisa karena bayinya besar. Kemudian ya ini definisi bayi besar juga saya refresh sedikit ya. Bayi besar itu kalau misalnya definisinya secara definisi makrosomia itu 4.000 gram atau 4 kilo ke atas, itu kita golongkan bayi besar, atau
apabila kita bisa mendeteksi adanya diabetes mellitus pada ibu, itu bayinya kita bilang bayi besar kalau di atas 4.500, jadi lebih besar syaratnya. Kemudian ada panggul sempit, panggul yang bukan ginekoid. Kemudian bisa juga kelainan kongenital atau anencefal atau misalnya apa hidrosefalus, itu kan akan terjadi CPD namanya, tidak proporsinya antara panggul dan bayi. Nah, tindakannya ini yang usaha pertama kita ya. Manuver bukan manuver sebenarnya, ini posisi Macrobert. Jadi posisi Macrobert itu ibunya agak ditekan, sangat amat fleksi di bagian panggul ya, tulang panggul dan femur itu dilakukan fleksi maksimal, kemudian kakinya ke arah perut ibu. Jadi telapak kakinya ditekuk dengan sendi lutut juga difleksikan. Ya sesuai dengan gambar. Kemudian nah di atas simfisis kita tekan, itu harapannya supaya bayi terlipat bagian bahunya ke bagian anterior dia, ke bagian samping, kemudian bisa melewati jalan lahir, bisa melewati bagian simfisis pubis. Ya, next. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya juga yang intrapartum itu ruptur uteri, jadi sobek. Ini mortalitas maternal itu terjadi kematian bisa sampai 3-15%. Untuk kematian janinnya lebih tinggi, 50%. Karena ya apabila ruptur, pasti perdarahan banyak, yang paling duluan kekurangan darah dan kurang untuk kemampuan beradaptasinya itu pasti fetal atau fetus. Jenisnya bisa komplit atau incomplete, kemudian bisa insidental, traumatik, atau juga bisa spontan. Tapi yang paling jarang terjadi itu adalah ruptur uteri spontan, karena dia bukan bekas seksio, tidak ada bekas scar sebelumnya, tiba-tiba terjadi robek. Itu yang paling jarang. Next. Gejala klinis ya. Kalau untuk ruptur, sebelumnya saya sampaikan dulu, ini mau harus dirujuk jelas, karena ada kemungkinan besar untuk dilakukan histerektomi. Ya, karena histerektomi itu kita angkat rahimnya. Kalau misalnya masih bisa dilakukan perbaikan, ya kita namanya histerografi, kita perbaiki bagian rahimnya. Tapi ya tidak semua kasus bisa dilakukan perbaikan. Ya, gejala kliniknya itu nadi jadi cepat, takikardi, terjadi impotensi, ada kontur uterus yang berubah. Ini biasanya kita bisa raba dari luar karena seperti ada celah atau ada lubang. Jadi di atas simfisis kita raba, loh ini lebih dalam ya. Atau bahkan kita meraba dekat sekali bagian janin. Bagian janin kok terabanya dekat sekali dengan tangan kita gitu. Itu dari pengalaman biasanya kita bisa melakukan ya. DJJ tiba-tiba menghilang ya itu berarti karena sudah terjadi perdarahan sehingga kita tidak dapat mendeteksi dengan baik DJJ-nya. Kemudian terjadi kontraksi yang mendadak karena ya itu myometrium atau lapisan otot dalam rahim tidak mendapatkan suplai darah dengan adanya robek atau terjadi terputusnya struktur otot sehingga kontraksinya tidak maksimal atau tidak terjadi kontraksi. Pemeriksaan bagian dalam bagian terendah janin seolah-olah seperti ketarik ke atas. Nah, jadi kita tidak merasakan adanya penurunan bagian janin karena terjadi ekstruksi. Nah, itu kalau dari gambar kita bisa lihat yang harusnya kepalanya ketahan sama dinding rahim, jadi dia ikutin jalan lahir di bawah. Tapi karena robek, dia jadi kayak ketarik, seperti tertarik dan mungkin ada bagian yang masuk ke rongga abdomen. Gitu. Jadi sepertinya bagian bayi itu seperti tidak turun, malah ketarik. Next. Beberapa faktor etiologi dari ruptur uteri ya ada paru uterus yang paling sering ya karena bekas seksio cesarean itu kita takutkan sekali terjadi ruptur uteri. Insidensi dari bekas SC terjadi ruptur uteri itu bisa 10 sampai 18%. Yang terakhir saya baca ya 10 sampai 20% lah. Lumayan tinggi, tapi ya masih bisa dikurangin kejadiannya apabila kita pasien kontrol rutin, kemudian ya tidak melakukan tindakan di fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Kemudian trauma, kalau trauma ya persalinan operatif, kemudian drip oksitosin yang berlebih dan tidak termonitor dengan baik, itu bisa menyebabkan ruptur uteri ya, walaupun tidak bekas SC. Kemudian kecelakaan ya ini trauma, berarti trauma langsung mungkin ke arah perut. Kalau ruptur spontan yang mungkin terjadi ruptur spontan ya ada disproporsi atau CPD, malpresentasi, jadi bukan presentasi kepala gitu ya, selain dari presentasi kepala, multiparitas yang bayinya multiple, 2 jarang sebenarnya, tapi kalau lebih dari 3 dengan berat bayi berat janin yang tinggi ya berarti besar sekali kan, itu akan meregang sekali rahimnya. Kemudian ada miom uteri, artinya bagian myometriumnya itu udah banyak yang terjadi fibrosis, terjadi fibroid sehingga otot untuk menahan regangan itu jadi sedikit. Faktor-faktor lain seperti plasenta akreta, kehamilan kornu, kemudian penyakit trophoblastik invasif atau TTG itu awalnya ya,
tumor trofoblast gestasional. Bisa kita golongkan sebagai satu faktor etiologi dari ruptur uterus. Next. Mungkin tidak semua yang disebutkan tadi familiar ya dengan kita semua, dengan rekan-rekan bidan atau rekan-rekan dokter umum. Tapi kalau misalnya nanti bisa ingin tahu, boleh ditanyakan. Mungkin ke saya atau dokter Renar boleh. Kemudian yang selanjutnya itu partus lama. Ini saya golongkan ke dalam intrapartum karena sudah masuk ke proses partus kan. Jadi keadaan yang mengalami kemacetan kemudian berlangsung lama sehingga timbul komplikasi ibu maupun janin. Yang harus kita perhatikan yang dibilang partus lama itu beda antara primigravid dan multigravida. Ya, sebagai tenaga medis yang pertama kali menerima pasien. Kalau pada primigravida itu batas waktunya lebih lama, biasanya sampai 2 jam. Kalau sudah 2 jam dipimpin dan dia tidak bisa melakukan, tidak lahir, itu harus segera dirujuk. Jadi pada saat kita 1 jam tidak lahir, nah itu siap-siap rujukan aja. Gitu. Kalau untuk multigravid lebih singkat karena dia sudah lebih meregang gitu, otot-ototnya itu tidak sekuat pada nulipara yang belum pernah melahirkan, sehingga akan lebih cepat. Biasanya kita 1 sampai 1,5 jam yang kita sebut dengan partus lama batasan. Next. Oke, untuk kompetensi dokter umumnya atau di PONET ya, standar kompetensi itu level 3B. Nah, tingkat kemampuan 3B itu gawat darurat bagaimana sebagai dokter umum mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat supaya tidak berkorban nyawa, tidak sampai ada nyawa yang hilang atau mencegah keparahan atau komorbid kecacatan pada pasien. Lulusan dokter juga harus bisa, bukan harus ya, direkomendasikan, disarankan untuk bisa menindaklanjut sesudah rujukan. Jadi pada saat rujukan dan setelah rujukan itu harus dapat melakukan tata laksana. Next, itu singkat aja tadi ya. Untuk kriteria diagnosisnya ya tanda-tanda kelelahan dan dehidrasi harus dapat kita identifikasi dari awal. Dehidrasi ada nadi cepat dan lemah, kemudian ada meteorismus, ada febris, kemudian ada his hilang atau melemah. Kemudian tanda-tanda infeksi intrauterin ini juga sebagai salah satu kriteria diagnosis. Seperti ada cairan ketuban. Ini sering ya, cairan ketuban kita temukan kalau misalnya cairan ketubannya masih cair, kemudian hijaunya itu bukan hijau kental, itu mungkin bisa apakah gawat janin? Masih belum bisa kita gawat janin. Tapi kalau cairannya itu masih jernih hijau, kemudian disertai dengan hasil CTG, hasil pemeriksaan kardiotomografi yang patologis, kategori 2 atau kategori 3, nah baru kita bilang gawat janin. Tapi kalau air ketubannya sudah hijau, keruh, bau, nah itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu mah sudah jelas bayi itu udah susah nafas, akhirnya ada stres di rongga abdomen, saluran pencernaan stres, dia jadi keluar terus, banyak sekali keluar fesesnya. Dan itu akan bercampur dengan air ketuban dan akan menjadi mekoneal. Akan bercampur dengan mekonium dan bersifat mekoneal. Suhu rektalnya itu biasanya di atas 37,6 derajat Celcius. Itu menandakan subfebris yang sudah masuk ke febris. Next. Kemudian tanda-tanda rahim robek, tanda-tanda uteri ya, ini tadi sedikit disebutkan, ada perdarahan. Biasanya melalui OUE akan keluar darah, karena ada yang keluar ke OUE, ada yang masuk ke rongga abdomen perdarahannya. Kalau misalnya rupturnya sampai ke bagian serosa, lapisan serosa. Kemudian hisnya hilang, bagian adak mudah diraba dari luar yang saya bilang tadi. Kemudian pada pemeriksaan dalam, bagian terendah janin mudah didorong ke atas karena ada celah. Jadi bisa longgar, bisa masuk ke atas lagi. Robekannya itu dapat meluas sampai cervix dan vagina. Kalau sudah sampai ke vagina, biasanya kita perdarahannya itu tidak bisa ditangani tanpa operasi. Jadi kita harus lakukan operasi. Ya, biasanya kita bisa melakukan kolporafi kalau misalnya ini. Kalau misalnya sudah diangkat rahimnya, kemudian masih panjang perdarahannya, kita lakukan kolporafi. Tapi ini tidak bisa dilakukan di klinik. Jadi harus kita rujuk. Kemudian tanda-tanda gawat janin itu air ketubannya bercampur dengan mekonium atau bersifat mekoneal tadi. Dari CTG-nya atau dari Doppler tone kita bisa lihat ada takikardi, ada bradikardi atau reguler. Takikardi biasanya proses adaptasi awal. Jadi proses gawat janinnya baru-baru nih gitu. Ya, masih akut. Kalau bradikardi kita bedakan artinya sudah kronik, dia sudah tidak bisa lagi mengkompensasi. Kalau irreguler berarti dia ya sudah lebih lanjut lagi gitu. Sudah ke kronis juga masuknya kalau irreguler. Kemudian gerak anak berkurang atau hiperaktif, tapi seringnya berkurang ya. Kalau hiperaktif cukup jarang kita temukan, walaupun itu menjadi salah satu tanda gawat janin karena dia mencari oksigen, jadi mungkin ada spasme di otot dia. Next. Kalau dari keadaan umum ibu, dia ada dehidrasi, panas, meteorismus tadi ya, shock, anemia, oligurie,
Kemudian palpasinya itu his lemah, hilang, gerak janin tidak ada, janin sudah direbahin, sudah ditulis di depan sedikit tadi. Next. Kemudian untuk dari auskultasi ya, bisa kita dengar takikardia atau brakikardi. Kalau sudah nggak ada, berarti kemungkinan besar anaknya sudah mati. Dari pemeriksaan dalam tadi, ini sudah disebutkan juga tadi, bagian terendah anak, kemudian keluar air ketuban, dan suhu rektal. Next. Untuk diagnosis bandingnya, kalau misalnya kehamilan persalinan dengan infeksi ekstragenital, jadi bukan dari alat genitalis, biasanya selisih rektal dan aksila tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius. Ya, ini secara teori begini, tapi pada kenyataannya tidak mudah juga kita untuk melihat selisih rektalnya, dan tidak selalu menunjukkan infeksi ekstragenital yang selisih rektalnya begini, cuma 0,5 derajat Celcius batasnya ya. Kemudian kalau infeksinya itu di luar dari saluran reproduksi atau ekstragenital, biasanya ketuban masih utuh, jadi tidak ada kemungkinan untuk terjadi infeksi dari ketuban atau infeksi dari gara-gara selaput plasentanya pecah, tidak ada gitu, karena ketuban masih utuh. Ini kita bisa periksa dari periksa dalam ya. Next, perawatan ponet. Kita memperbaiki keadaan ibu, kita koreksi cairan. Apabila ada tanda-tanda infeksi atau sebagai profilaktik kita bisa berikan antibiotik ya. Yang paling umum itu biasanya ceftriaxone, karena kita memberikan penisilin itu biasanya udah banyak yang resisten. Kemudian persiapan, ini nggak langsung rujuk, tidak kita lakukan rujukan tanpa kita lakukan tata laksana dulu. Apabila kita lihat ada tanda-tanda yang harus dilakukan tata laksana, ya kita rawat dulu. Jadi jangan sampai ada terjadi seperti beberapa tempat lain, tidak perlu saya sebutkan tempatnya, tapi merujuk tanpa diapa-apain dulu, padahal kondisinya darurat, kondisinya gawat, gitu, kondisi ibunya kurang baik. Ya, kita harus melakukan tindakan dulu. Next. Untuk penyulit daripada ibu, bisa infeksi sampai sepsis, bisa asidosis metabolik dan respiratorik, bisa dehidrasi shock, kegagalan fungsi organ terminal stage, end stage-nya, kemudian robekan jalan lahir, dan bisa sampai robek pada buli-buli vagina. Ini kalau memanjang ya, jadi sampai vesika urinaria robek bisa. Sampai ke rektum ya, ini kalau misalnya kita lihat perluasan pemanjangan. Next. Untuk pada janin, bisa gawat janin sampai meninggal, bisa lahir dalam aktivitas berat, sehingga cacat otak, bisa ke cerebral palsy. Perburukannya, kemudian trauma persalinan bisa patah klavikula ya, sering ya, patah tulang dada, kemudian lengan, kaki, kepala karena pertolongan yang dengan tindakan. Biasanya kita harus melakukan dengan gentle gitu. Jadi walaupun kita dalam bidang obgyn ini harus agak nekat ya, secara tidak langsung kita bilangnya harus agak nekat, tapi harus dengan gentle. Jadi gentle by art. Jadi kita ada seninya bagaimana supaya kita lakukan tindakan tapi tidak merusak gitu, tidak memberikan perburukan. Next. Ya, ini untuk partograf mungkin suatu bahasan yang berbeda ya, bagaimana cara mengisi partograf dengan baik dan benar. Sebenarnya sudah pernah ada pelatihan mengenai ini. Dokter umum disarankan bisa membaca dan bisa mengisi ya, minimal yang dasar-dasarnya. Kalau bidan mungkin yang secara langsung melakukan monitoring yang harus nanti dokumentasikan ke dalam partograf ya. Jadi ini cukup penting juga. Bagaimana misalnya terjadi rujukan, entah kita merujuk atau ada yang merujuk ke klinik Pajajaran, dan membawa partograf itu merupakan suatu prosedur yang tepat sebenarnya. Kita harusnya menerima partograf atau merujuk dengan membawa partograf. Untuk yang atas denyut jantung janin, kita bisa observasi setengah jam atau 1 jam. Kemudian yang kedua itu kemajuan persalinan, jadi pembukaan, kemudian penurunan kepala, bagian terbawahnya apa, itu harus bisa tercatat. Waktunya juga ya, kita harus lihat dalam waktu berapa menit atau berapa jam, kemajuannya itu perubahannya bagaimana. Jadi kita lihat progresnya bagaimana. Kemudian kontraksi dari rahim yang di ketiga, yang kolom ketiga. Kemudian apabila diberikan oksitosin, ya itu kita harus masuk ke situ. Oksitosinnya berapa unit, kemudian berapa tetes, itu harus dimasukkan ke situ. Karena itu bisa mempengaruhi kondisi janin dan ibu ya. Kemudian apabila ada obat-obatan yang masuk, kita lakukan di kolom kosong putih itu, dan cairan IC-nya apa saja itu harus masuk, karena RL kosong tentunya akan berbeda apabila kita masukkan RL ditambah dengan yang lain, zat-zat atau obat yang lain ya. Itu yang paling bawah itu tekanan darah ibu. Jadi yang atas janin, yang bawah ibu, itu harus masuk. Kemudian apabila ada perubahan suhu harus dicatat juga ya, ini untuk melihat tanda-tanda infeksi. Next. Mungkin nanti kalau mau menanyakan tentang partograf ada di bahasan yang berbeda ya, karena itu bisa dilakukan pelatihan sebenarnya untuk CTG dan partograf ya. Untuk gawat janin ini keadaan hipoksia
janin ya, jadi kurangnya oksigen yang diterima oleh janin. Penyebabnya bisa banyak faktornya yang menurunkan aliran darah uteroplasenta. Intinya itu, aliran darah uterus ke plasenta itu jadi berkurang sehingga menyebabkan kerusakan janin yang permanen atau sampai ke terminalnya, ke ujungnya itu yang paling buruknya adalah kematian janin. Next. Nah, untuk kriteria diagnosisnya frekuensi DJI di luar batas normal sebenarnya bisa dari dokter, tapi untuk kriteria diagnosis yang paling gold standar, yang paling baik itu adalah dengan CTG. Dari situ, soalnya dari pemeriksaan CTG, kita bisa lihat tipe deselerasinya bagaimana. Ada deselerasi yang masih fisiologis, yaitu deselerasi dini. Mungkin kalau kita lihat CTG nanti bisa saya jelaskan sedikit. Next. Untuk terapinya, nah ini ada yang namanya paling umum resusitasi intrauterin. Selama 15 menit atau lebih, ya sampai setengah jam, sampai nanti kita evaluasi ulang sambil ini mempersiapkan tindakan definitif. Ya, jadi kita apakah perlu definitif terminasi atau kita bisa bicara konservatif. Yang dilakukan untuk resusitasi intrauterin ada 3 yang utama. Kita meningkatkan arus darah atau aliran darah uteroplasenta dengan cara menghindari tidur terlentang karena akan tertekan arteri hipogastrik, arteri umbilikalis juga bisa tertekan, karena itu disarankan untuk miring ke kiri. Untuk ibu hamil, ingat aja udah, paling baik itu adalah miring ke kiri. Kemudian mengurangi kontraksi uterus apabila terjadi hipertonus atau hiperstimulasi, ya kita misalnya lagi oksitosin kemudian terjadi hipertonus, ya kita stop dulu, kita guyur dulu supaya kandungan oksitosinnya bisa cepat berkurang di darah ibu. Kemudian pemberian cairan parenteral kristaloid itu 30 tetes per menit, ya itu secara umum ya, 30 tetes per menit bisa menyesuaikan. Kemudian meningkatkan arus darah tali pusat dengan mengubah posisi ibu tadi kiri. Pemberian oksigen 2-4 liter per menit. Jadi 3 yang utama yang harus diingat itu adalah miring kiri, kasih oksigen, sama kasih cairan. Masukin RL yang paling umum ya, kristaloid. 3 itu aja. Next. Untuk tindakan definitifnya bisa kala 2 dipersingkat, percepatan kala 2 namanya, atau seksio sesarea, itu terminasi. Cuma sama-sama, keduanya ini tidak bisa dilakukan dalam 5 menit pasti kan. Kita butuh waktu untuk persiapan. Jadi kita harus perhitungkan itu pada saat kita mau merujuk. Persiapan resusitasi bayi asfiksia ya ini dibantu oleh teman-teman dari ilmu kesehatan anak ya IKA, atau mungkin dokter umum juga seharusnya mempunyai kompetensi apabila sudah menjalankan training atau pelatihan bagaimana kita meresusitasi bayi asfiksia. Next. Oke, itu tadi untuk antepartum dan interpartum sudah. Sekarang kita lanjut ke yang postpartum ya. Jadi belum selesai bayi lahir, belum selesai nih, masih ada lagi risikonya yang tinggi. Bisa atoneuteri, bisa laserasi jalan lahir, bisa retensi atau sisa plasenta, bisa eklamsi, ada infeksi puerperalis juga mungkin. Next. Untuk retensio plasenta, sesuai dengan namanya retention gitu, dia jadi tidak keluar, tertahan. Untuk tindakan kita bilang retensio plasenta kalau tidak lepas, tidak lahir 30 menit. Ini tidak peduli atau tidak tergantung dari nulipara atau primigravida atau multigravida, tidak pengaruh. Pokoknya semua kehamilan tidak lepas dari 30 menit bisa kita sebut sebagai retensio plasenta. Ya, kita kosongkan tindakannya itu kita kosongkan kandung kencing. Itu wajib nomor 1 paling diingat. Karena entah bayi yang susah lahir atau plasenta yang susah lahir, sering kali karena lupa untuk ngosongin vesika urinaria. Ya, jadi nomor 1 itu kosongkan kandung kencing. Kemudian stimulasi puting susu ya. Jadi bayinya biasanya udah lahir kan bayinya. Kita taruh di payudara, di puting susu, kemudian supaya minum, supaya keluar. Karena dengan itu akan menyebabkan kontraksi, membantu pelepasan plasenta. Drip oksitosin untuk memperbaiki kontraksi yang baik menyebabkan plasenta lebih mudah untuk lepas. Peregangan terkendali itu PTT, kita sering dengan peregangan tali pusat yang terkendali, PTT. Ya, itu salah satu cara juga. Nah, dalam melakukan PTT kita harus hati-hati karena kalau terlalu buru-buru atau terlalu kuat tarikannya, itu bisa terjadi putus tali pusatnya. Tali pusat putus, kita harus lakukan manual. Risiko dari manual ya bisa nggak bersih gitu. Kalau secara alami kita lepas pelan-pelan, kita regang ya. Jadi bukan ditarik yang benar, itu regang. Kita regang pelan-pelan, dia lepas perlahan-lahan bagian yang nempel sama dinding rahim. Kemungkinan besarnya itu akan lengkap plasenta yang lahir. Kita bisa perhatikan, kita ceknya lengkap atau enggak ya kita lihat sebenarnya pada saat lahir itu dicuci kelengkapannya bagaimana, apakah selaputnya lengkap, ada yang robek atau tidak, kemudian kotiledonnya itu bagian yang dalamnya ya, yang jendol-jendol itu namanya kotiledonnya lengkap semua atau ada yang bolong nih, ada yang masih ketinggalan, gitu. Kita cek.
Bila tidak lepas, lakukan manual plasenta. Ini disarankan manual plasenta dengan anestesi, dibius, dan dilakukan di rumah sakit. Berarti udah masuk ke PPK 2 atau 3 ya, PPK lanjut. Next. Untuk inversio, ini juga jarang, tapi mungkin terjadi. Karena pada saat kita melakukan dorsokranial, tahanan dorsokranial di bagian bawah rahim, pada saat kita melahirkan plasenta, kalau kita salah atau lupa untuk melakukan, itu terjadi inversio sesuai dengan gambar, bagian fundus yang tadinya ada di rongga abdomen, karena plasentanya menempel di fundus, ketarik dia, jadi keluar. Ibaratnya itu apa bahasa sehari-harinya itu tercongkel, tercungkil dia, tercungkil. Jadi kita harus kembalikan. Nah ini syaratnya supaya bisa melakukan ini, jangan sampai kontraksinya lagi maksimal. Kalau kontraksi rahim maksimal, bayangin nggak tuh lagi keras mau kita kembaliin. Dia kan nggak fleksibel rahimnya, karena lagi keras sekali. Akhirnya susah gitu. Jadi disarankan untuk di stop dulu, ya kita kembalikan posisi awal, baru kita kembalikan lagi kontraksinya, kita kembalikan lagi uterotonikanya. Ini namanya apa? Bukan manual plasenta, ini namanya bimanual. Cara lakukan bimanual, kita lakukan kepalan tangan, kita masukkan untuk menekan bagian tengah dari fundus. Kalau kita tidak hati-hati pada uterus atau fundus yang tidak kontraksi, yang lagi kurang baik kontraksinya, kita lakukan begini malah jadi robek. Jadi hati-hati, ya. Tidak sembarangan juga kita melakukan ini. Next. Perforasi gitu, robek. Kemudian penyebab inversio, ya ini tata laksana yang salah pada kala 3 biasanya ya. Paling umumnya itu ya kita lupa dorsokranial itu tadi, tahanan pada saat kita melepas tali pusat. Kemudian kalau plasenta akreta tentu saja kita tarik-tarik bagaimana juga akan bisa, karena dia menempel lebih kuat ke dinding rahim. Plasenta implantasi di fundus, ini cara etiologi sebenarnya. Kalau nggak di fundus, yang ketarik bagian lain, bukan bagian puncak dari rahimnya ya. Terus kelainan kongenital pada uterus. Nah ini biasanya bentuknya, entah anatomis, atau dia ada miom, ada massa di rahim yang menyebabkan adanya kelainan pada rahim, bentuk rahim biasanya. Itu akan menyebabkan penempelannya itu nggak normal dan penempelnya lebih kuat, sehingga mudah sekali untuk terjadi inversio. Next. Oke, perdarahan pasca salin tadi udah disebutkan juga ya, 500 ml, klasifikasinya dini atau lanjut, ini belum disebut tadi. Untuk dini itu batasannya 24 jam, cut off point-nya 24 jam, di bawah 24 jam dini, di atas 24 jam lanjut. Next. Etiologinya kalau dini umumnya itu atonia uteri, jadi kurangnya kontraksi pada rahim. Jadi gimana caranya ya? Pertama, first line-nya itu adalah dengan uterotonika. Paling baik itu adalah oksitosin, karena paling banyak reseptor oksitosin di dalam miometrium atau di dalam rahim ya, dalam uterus. Kemudian ada perlukaan jalan lahir, kemudian ada retensio plasenta dan gangguan pembekuan. Itu sebenarnya kita cek semua. Kalau ada perdarahan atau hemorrhagic itu pada saat persalinan, kita periksa T ya, ada 5 T. Yang pertama tonus, kemudian ada T-nya itu kemudian trauma, ada tumor, ada massa misalnya, kemudian ada trombin atau gangguan pembekuan, dan T satu lagi saya lupa apa ya, atau 4 T deh, paling umum tuh 4 T, satu lagi itu cukup jarang. Tisu ya, tisu itu plasenta yang nomor 3 ya, jadi ada 5. Kemudian kalau lanjut itu biasanya ada sisa plasenta. Nah ini kita perlu lakukan kuretase dan masih bisa harusnya dilakukan di klinik KP ya, klinik sejarah. Next. Untuk atonia uteri ya sambil masase. Mohon maaf dokter Iko, mungkin 10 menitan lagi ya. Oh ya, terlalu banyak ya saya. Maaf ya. Oke, untuk atonia itu ya kita lakukan masase sambil ya. Jadi bukan urut-urutan, ini sambil dilakukan masase, kita kasih oksitosin. Kalau perlu dikasihkan ergometrin intravenus, dan juga bisa juga kalau masih belum terakhir, baru terakhir langkah terakhir kita kasih misoprostol 3-4 tablet boleh. Jadi 600-800 mikrogram. Baiknya perektal. Kalau misalnya mau per oral dan perektal kombinasi boleh. Next. Untuk dosis selanjutannya masa terus dilanjutkan, oksitosin masih sama ya, tapi diulangi jadi siklus kedua gitu. Masih bisa dilakukan dengan kita lakukan monitoring atau observasi. Next. Nah, untuk trauma jalan lahir ya tentunya kalau kita bisa mengidentifikasi dengan spekulum, ya kita lihat eksplorasi jalan lahir, kalau ada robekan ya kita jahit. Ini teman-teman bidan juga masih bisa bantu. Kalau dokter umum mungkin kurang pengalaman ya, kurang jam terbangnya, tapi secara kompetensi kalau pernah melakukan boleh melakukan ya untuk perbaikan jalan lahir. Tergantung dari grade-nya. Kalau rupturnya total biasanya harus
SPOG. Jadi itu kompetensi SPOG sampai 3B ke total ya. Next. Kemudian infeksi puerperium atau infeksi nifas yang mungkin terjadi atau endometritis. Jadi di endometrium ada di vulva, vaginitis, cervicitis. Biasanya kalau ada trauma di vulva, vagina atau cervix bisa menyebabkan infeksi seperti yang disebutkan di sini. Tapi kalau endometritis misalnya terjadi gout janin pseudomeconeal, itu besar kemungkinan terjadinya endometritis karena terjadi infeksi di dalam yang tidak kita ketahui. Gitu ya. Next. Kemudian cara terjadi infeksi, beberapa tindakan yang mungkin menjadi infeksinya manipulasi penolong tidak steril, biasanya kurang bersih, alat-alat tidak bersih, ya ini bisa kita baca sendiri ya, droplet, infeksi nosocomial karena di rumah sakit, intrapartum dan hubungan seksual akhir kehamilan yang mendapatkan KPD itu bisa menyebabkan ISK. ISK bisa atau infeksi menular seksual yang akhirnya infeksi puerperium. Next. Tata laksananya kita kasih antibiotik spektrum luas ya. Kemudian kuretase, kalau misalnya ada T3 tadi tisu endometritis, ya kita kuretase, kita buang. Gitu. Kemudian etoretonika selalu, dan obat suportif, yaitu sesuai gejala, obat yang simptomatik, bisa kita berikan. Ya. Next. Nah, ini pesan yang bisa kita bawa pulang, ya. Jadi yang harus yang nggak usah dicatat, diingat-ingat aja lah ya. Kematian ibu karena kekhawatiran tadi bisa diturunkan dan dicegah dengan tata laksana yang tepat. Ini kita membantu proses penurunan angka kematian ibu, yang itu program nasional. Kemudian kematian ibu itu bisa sangat cepat, jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau terjadi perdarahan itu dalam waktu 2 jam kurang, itu bisa meninggal ibunya. Kita harus takut, kita harus aware. Jadi bila terdeteksi risiko tinggi, ya ini kalau masih bisa ditangani dan kebetulan ada tenaga medisnya gitu, ada spesialis ya, ada alatnya juga yang bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak ya harus langsung dirujuk ke layanan sekunder. Bukan kita tangani, kita coba-coba gitu. Intinya itu jangan dicoba-coba. Kemudian pemberian magnesium sulfat atau MgSO4 ini dapat dilakukan pada saat merujuk pasien-pasien preeklamsi. Tujuan MgSO4 ini itu adalah untuk mencegah terjadinya konvulsi atau kejang. Jadi jangan sampai maju preeklamsi akhirnya jadi eklamsi, jangan sampai gitu. Makanya kita kasih MgSO4. Yang harus diingat, MgSO4 itu ada efek menghilangkan kontraksi. Tapi efeknya minimal ya. Jadi dia bisa juga sebagai tokolitik MgSO4. Jadi harus hati-hati pemberiannya. Kemudian pemberian MgSO4 yang terlalu tinggi akan menyebabkan kadar magnesium sulfat terlalu tinggi ya, kadar magnesium terlalu tinggi di dalam darah akan menyebabkan depresi pernafasan. Jadi jangan sekali-sekali merujuk dan tidak dilihat itu infusannya, karena kalau dikocorin, dikuyur, tiba-tiba sesak nafas pasiennya ya. Sangat amat diperhatikan itu. Kemudian persalinan risiko tinggi hanya dilakukan di PPK 2 atau PPK 3, RSUD atau di RSUP. Ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat dan nggak terlalu banyak yang bisa ditangkap. Apabila ada pertanyaan, saya coba untuk menjawab. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih banyak Dokter Iko atas penjelasannya. Sangat lengkap ya. Dari tadi kita melihat bahwa kegawatan obstetri bagi 3, kegawatan dimulai dari sebelum persalinan, antepartum, dalam proses persalinan, dan sudah pasca persalinan yang harus kita waspadai. Oke, ini kayaknya masih pada malu-malu. Mangga dipersilahkan bagi ada yang bertanya dari peserta. Kalau ada disilahkan untuk dinyalakan kamera dan langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya beri kesempatan. Mangga, sebutkan nama dan dari klinik mananya. Belum ada. Kalau belum ada. Dari chat ada dokter ya? Ada di chat ya, coba ya. Ini. Mari kita baca nih. Boleh. Ya. Mari kita baca nih. Izin bertanya, antara plasenta previa dan solusio placenta, kasus mana yang lebih banyak menyebabkan kematian pada janin? Kemudian apakah benar pada solusio placenta akan lebih berbahaya jika darah mengumpul di dalam? Jika iya, mengapa ya dok? Dari Diana Suryadiani, dari klinik mana ini? Mangga nanti dilengkapi. Mangga dok, mungkin dijawab dulu ya dokter Iko ya. Baik, ya langsung saja saya coba menjawab ya. Jadi antara plasenta previa dan solusio placenta yang lebih banyak menyebabkan kematian pada janin itu yang mana? Yang paling lebih mengerikan itu ya pada insidensinya itu, pada praktiknya, pada prakteknya itu di lapangan adalah yang solusio. Ya, terutama yang disebutkan selanjutnya itu solusio placenta yang concealed hemorrhage, jadi perdarahan yang tidak ada keluar ke bawah. Kenapa?
kenapa solusio plasenta bila darah yang mengumpul di dalam atau konsil hemorrhage itu lebih berbahaya? Karena darah tidak keluar, tapi perdarahan terus terjadi karena pelepasan plasenta tadi kan. Jadi ada pembuluh darah di dinding dalam rahim, di endometrium yang masih terbuka. Dia akan terus keluar darah, tapi tidak tahu kita dari luar. Jadi biasanya karena kita telat untuk mendeteksi, kan nggak mungkin kita 5 menit sekali kita periksa, kita USG, terus kita lihat-lihat terus tanda-tanda keperburukan janin 5 menit sekali, kan hampir nggak mungkin, hampir tidak ada itu yang memeriksa 5 menit sekali. Jadi kenapa concealed hemorrhage atau perdarahan di dalam lebih bahaya? Karena seringnya kita tidak terdiagnosis, tidak terdeteksi, sehingga proses perdarahan terus terjadi, terus bayi kekurangan oksigen, bayi duluan terjadi perburukan sampai ke meninggal, amit-amit, bayi ibunya juga pasiennya itu perdarahannya terus terjadi di dalam, sehingga dia akan kekurangan darah gitu, prosesnya akan terjadi terus, bisa sampai ke dehidrasi, bisa sampai ke shock, dan kita biasanya kaget loh, kenapa tiba-tiba shock ya? Nah, itu. Jadi apabila terjadi perubahan klinis yang tiba-tiba pada pasien atau misalnya pada janin kita periksa ada perubahan yang tiba-tiba, mungkin solusio plasenta itu menjadi salah satu dari pemikiran diagnosis, kemungkinan diagnosis pertama. Jadi untuk menjawab yang tadi ditanyakan, akan lebih banyak menyebabkan kematian itu di solusio plasenta. Kemudian lebih berbahaya pada solusio plasenta yang berada di dalam karena seringkalinya itu tidak terdeteksi dengan cepat, tidak terdeteksi dengan cepat, dengan baik. Ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi jawabannya dari solusio plasenta yang perdarahannya tersembunyi, yang lebih membahayakan karena berkaitan dengan identifikasi yang mungkin agak terlambat. Tidak kalau misalnya perdarahannya keluar gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi perdarahan terus terjadi, tapi dia nggak keluar aja gitu. Akhirnya menggumpal. Siap. Mangga dipersilahkan lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya langsung atau ingin mengetik. Kalau belum ada, mungkin dari saya nih yang mau tanya. Nah, kalau dari tadi kan sudah dibagi nih ya, ada antepartum, intrapartum, sama postpartum. Kira-kira pada prinsipnya, kalau penata laksanaan kegawat daruratan obstetri tadi, apa yang harus kita persiapkan yang paling dasar gitu ya? Apakah mau ditangani sendiri? Yang mana yang bisa ditangani sendiri di PPK 1 dan yang mana yang harus dirujuk dan apa prinsip rujukannya biar nggak kejadian seperti dokter Iko sampaikan tadi ya pasiennya nggak diapa-apain pas dirujuk. Ini untuk kasus apa dok mas tadi? Agak putus tadi. Prinsipnya aja yang secara umum gitu ya dok ya. Kira-kira kegawat daruratan obstetri yang mana yang bisa ditangani di PPK 1 atau yang harus dirujuk sampai mana? Terus kalau misalnya dirujuk kira-kira pada prinsipnya apa sih tata laksana prarujukan yang paling penting gitu ya? Sebelum kita merujuk pasien ke fasilitas yang lebih lengkap mungkin ya. Oke, jadi yang secara simpel dan praktisnya mungkin ya, apakah aja kasus-kasus yang harus kita rujuk? Sebagian besar dari yang saya jelaskan tadi sebaiknya dirujuk. Sebagian besar karena itu udah cepat progresnya. Kalau misalnya kita telat sedikit itu akan perburukannya cepat. Jadi kasus-kasus yang masih bisa ditangani aja mungkin di klinik yang bisa saya sebutkan ya, yang mungkin lebih sedikit ya. Seperti misalnya kuretase tadi, abortus, perdarahan sisa plasenta masih bisa kita lakukan. Kemudian apabila partus macet tapi bukan CPD, jadi itu masih bisa kita lakukan di klinik ya. Tapi dengan catatan kita harus siap segera cepat kalau misalnya kalau ada apa-apa memang nggak bisa. Nah, itu penilaian bisa lahir atau enggak misalnya terjadi partus macet, itu sebenarnya sudah kompetensi dokter umum karena itu harus berdasarkan dari pengalaman juga. Gitu. Nggak cuma dari teori aja gitu. Jadi biasanya penilaian kita itu penting. Ini bisa lahir atau enggak. Gitu. Jadi kasus-kasus obstetri yang kala 2 macet, partus macet, kala 1 memanjang, itu masih bisa dilakukan di ini. Oke. Lalu berarti yang tata laksana prarujukan yang penting mungkin apa dok? Kalau cairan, dari nomor 1 yang saya harus ingatkan itu adalah cairan. Jadi jangan sampai pasien dirujuk tapi tidak pakai cairan apa-apa. Yaitu infus berarti ya dok ya? Infus ya, intravenous fluid distribution delivery, IVFD. Ya minimal kita masukkan RL lah untuk mengganti cairan. Walaupun tidak ada perdarahan yang masif, kalau kita masukkan cairan tetap aja akan membantu proses hemostasis gitu. Jadi nomor 1 itu cairan. Kalau jelas-jelas sudah ada tanda infeksi, ibunya demam, bayinya tinggi,
Ya masa kita diemin aja gitu kan, cuma kasih cairan kosong ya. Sesuai gejala aja, kita kasih antipiretik misalnya, terus kemudian tensinya terlalu tinggi ya boleh kita berikan sambil merujuk ya, kita berikan amlodipin misalnya atau nifedipin. Dosis yang paling umum itu nifedipin kan tablet minum ya, nifedipin. Nifedipin untuk menurunkan tensi itu kita kasih 10. Itu bisa diulang per 15 menit. Jadi 15 menit kemudian kita tensi lagi. Nah, tensi itu kan kita bisa sambil kita rujuk, sambil ngerujuk sambil kita periksa lagi tensinya gitu. Jadi obat-obat itu, obat-obat yang paling banyak. Jadi yang paling penting kita harus aware ini kegawatannya yang mana gitu ya, dari yang tadi masuk yang mana. Ya. Terus udah gitu tata laksananya berarti sesuai. Terus jangan lupa tadi yang paling penting prinsipnya infus terpasang gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat, termasuk tadi kalau misalnya udah jelas ada tanda-tanda infeksi dimasukkan. Oke, sekarang dari Dokter Madia. Izin bertanya, apakah benar atau hanya mitos saja perempuan penderita hipotiroid dapat menyebabkan fetal distress? Apa hubungannya dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Baik, mungkin dijawab dulu dokter. Saya coba jawab langsung ya. Jadi kalau untuk pernyataan bahwa perempuan hipotiroid dapat menyebabkan fetal distress. Jadi bukan mitos ini, sebenarnya betul fakta. Tapi bagaimana proses wanita yang hipotiroid sehingga menjadi gawat janin? Itu bukan suatu proses yang langsung. Jadi dengan dia kelenjar tiroidnya itu ada gangguan dan menyebabkan hipotiroid, dia tidak secara langsung menyebabkan aliran janin, aliran darah dari maternal ke plasentalnya itu jadi jelek, kualitas darahnya atau volume darahnya itu jadi jelek. Tidak langsung. Tapi dalam proses yang kronis, apabila wanita yang hipotiroid dan mungkin tidak dalam pengobatan, itu akan menyebabkan secara kronik aliran darah ke bayinya itu menjadi kurang baik gitu. Jadi secara kronik. Jadi untuk menjawab ini tuh bukan secara langsung, tapi betul bahwa penderita hipotiroid itu bisa saja menyebabkan fetal distress melalui suatu proses yang kronik. Jadi ada memang hubungannya ya dok ya antara hipotiroid dengan tadi fetal distress, kemungkinan karena aliran darah yang terganggu pada sirkulasi ke janin gitu ya dok ya? Iya betul. Kemudian untuk penjelasannya bagaimana hipotiroid dalam proses kronik itu bisa menyebabkan gawat janin atau fetal distress, mungkin secara detail saya tidak bisa menyebutkan sekarang ya, karena itu ada proses patomekanisme atau patofisiologi yang cukup panjang. Tapi secara umum sih dengan adanya hipotiroid, dia akan menyebabkan aliran darah atau terjadi gangguan di pembuluh darah, sehingga dia akan menyebabkan aliran darahnya terganggu. Oke, siap. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anisya Iyang dari Klinik Sekarwangi. Dok, izin bertanya, untuk penanganan perdarahan, apakah metergin tidak boleh dicampur dengan RL? Nah, itu gimana ya dok ya? Enggak, ini untuk pertanyaan yang praktis sebenarnya ya, secara lapangan gitu. Untuk penanganan perdarahan, itu kan pertama kita coba tuh oksitosin dulu harus masuk. Kemudian kapan kita pakai metergin? Apabila kita tidak melihat adanya kontraksi yang ada kuat. Jadi setelah masukin oksitosin, kita nilai 10-15 menit, ternyata kontraksinya kok sama aja kayak tadi. Kita bantu dengan metergin. Ini tidak boleh dicampur dengan RL, sebenarnya beda-beda cerita gitu. Karena RL masuk lewat infus kan. Kalau metergin itu disarankan bolus. Jadi di IC line yang tempat masuk RL, ya tinggal boleh kita stop dulu, kita masukin metergin. IC bolus. Dan kita tutup lagi, kalau misalnya kita pakai 3-way, kita lanjutin lagi RL. Jadi boleh dicampur, ya pemberiannya tidak mungkin pas-pas bareng-bareng dicampur gitu. Tapi pada kenyataannya RL yang masuk bercampur dengan metergin tidak ada masalah. Iya. Jadi per bolus ya diberikannya ya. Bolus metergin disarankan bolus IC. Iya. Ini jadi memancing pertanyaan lagi nih. Jadi sebenarnya kalau untuk terapi cairan terpilihnya baiknya apa ya? Kristaloid tadi. Kristaloid tadi ya yang paling utama, kristaloid. Yang paling pertama sebenarnya, bukan yang utama, yang paling pertama. Kalau kita melihat ada indikasi perlu masukkan koloid boleh. Gitu. Tapi yang paling pertama kita segera ganti dulu aja. Karena nggak mungkin persalinan tanpa perdarahan, itu aja. Nggak mungkin. Minimal mungkin, tapi kalau tanpa nggak mungkin. Siap. Ini ada 2 pertanyaan lagi agak panjang nih. Yang pertama dari Bidan Roro, Roditu Biamantika. Bismillah, dok izin dengan Bidan Roro dari KP Jatinangor. Jika terjadi retensio plasenta dengan tanda-tanda pelepasan, yang bidan berwenang melakukan manual plasenta, dan setelah dilakukan manual plasenta, maaf dok, sebentar ya. Setelah dilakukan manual plasenta,
ternyata sebagian plasenta sama sekali tidak lepas dari Ya. perlekatannya. Pertanyaannya, satu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh bidan? Melahirkan sebagian plasenta yang terlepas, atau biasanya agak hancur, atau dibiarkan saja sambil tata laksana rujukan? Yang kedua, Biasanya ya ada mau 2 dibaca Dok, dulu satu ya, lagi, Pak. ya. Yang kedua, info yang paling tepat disampaikan ke RS rujukan ini bagaimana, Dok? Kebanyakan RS menanyakan kami, tindakan apa yang dibutuhkan, kuret atau operasi? Satu Oke. lagi, berkaitan dengan BPJS, bagaimana batasan diagnosa bidan dan BPJS yang berbeda? Contoh KPD lebih dari 6 jam sudah harus di RS, tapi beberapa RS menolak harus 12-24 jam, atau kala satu fase laten memanjang. Tetap disuruh tahan jika ketuban utuh dan dijajan normal. Itu bagaimana, Dok? Barangkali bisa bantu menjawab. Wah, itu jadi banyak ya, pertanyaan ada 3 Ya, berarti tadi. Oke. ini diborong sama bidan Roro semua. Oke. Silakan, Dok, silakan. Oke, saya coba jawab ya pelan-pelan ya. Ya. Oke, untuk plasenta yang sebagian tidak lepas, berarti kita bisa berpikir ke plasenta akreta yang parsial gitu ya, yang setengah. Jadi tidak komplit. Nah, kalau misalnya kayak gini yang harus dilakukan, perdarahan akan tetap terjadi karena sudah ada yang lepas sebagian. Yang bisa kita lakukan di PPK 2 atau PPK 1, ya kita sambil merujuk, siap-siap rujuk, cairan masuk, perdarahan akan terus terjadi. Ya, kita tidak bisa lakukan masase, jadi kontraksinya yang kita kejar. Masukin uterotonik, masase, sambil jalan rujuk aja. Jadi nggak usah lagi kita hancur-hancurin itu, apa tadi yang dibilang bidan Manual, diambil manual, coba diambil. Kan udah nggak bisa kita coba manual kan. Jadi ya kita sudah mencoba, kemudian tidak ada kendala, ada plasenta akreta, ya kita perbaiki. Yang harus kita ingat-ingat terus adalah keadaan umumnya. Keadaan umum pasien harus tetap dijaga sambil kita rujuk. Nah, ini tentunya harus dibantu dengan pemikiran cepat ya, pengetahuan mengenai lokasi, bagaimana kita merujuk dengan cepat ke lokasi fasilitas kesehatan yang paling dekat, yang lebih lengkap, yang lebih dekat, yang paling dekat. Jadi jawabannya ya mau nggak mau kita biarkan saja sambil kita rujuk. Tapi siap-siap tetap rujuk. dijaga hemostatisnya sebisa mungkin. Iya. Nah, terus kalau ditanya sama rumah sakit ini kurang lebih butuh apa ya, Dok? Katanya kalau kayak gini. Nanti katanya operasi kah, kuret kah, itu nomor 2-nya. Iya. Kalau misalnya di klinik saja, ini kan belum ketemu SPOG berarti pasien ya, belum ketemu dokter kandungannya, baru sama bidan. Iya, masih ditanya di depan di rumah sakit. Ya, masih di depan. Kemudian dia tanya apakah perlu kuret atau operasi. Nah, kita sebutkan yang paling tinggi dulu. Kalau merujuk untuk bidan Roro ya, misalnya teman-teman bidan mau merujuk, kita sebutkan yang paling tinggi dulu. Bilang aja, saya mendiagnosi dengan plasenta akreta parsial. Jadi kemungkinan butuh operasi gitu. Jangan bilang yang paling kecil. Karena kalau kuret berarti dia nggak terlalu mungkin lengket, tapi nggak lengket-lengket banget. Bukan akreta yang perkereta gitu misalnya, cuma akreta yang parsial gitu. Nah, kalau misalnya masih kuret, kemungkinan dengan manual plasenta ada tanda-tanda pelepasan gitu. Jadi gitu kalau misalnya yang butuh kuret. Ada tanda-tanda pelepasannya kalau misalnya cuma butuh kuret. Tapi kalau sudah manual, kita pakai pinggir tangan ya, pakai sisi tepi tangan bagian medial itu kita udah coba, dan mentok, benar-benar mentok keras, nah itu kemungkinan butuh operasi. Oke, jadi mendingan bilang bahwa kebutuhannya kemungkinan dipersiapkan untuk operasi gitu ya? Iya, betul. Daripada ternyata kuret, ternyata malah butuhnya operasi. Malah butuh operasi, ya. Betul. Iya. Tadi yang ketiga mungkin mengenai administrasi tadi. Kalau misalnya KPD yang lebih dari 6 jam, 12 jam, itu tadi administrasi BPJS dan persyaratan yang antara bidan dan rumah sakit gitu, Dok. Mangga. Jadi kalau dari rumah sakit, mungkin beberapa rumah sakit ya, nggak semua rumah sakit kok. Beberapa rumah sakit menolak. Kalau baru 6 jam nggak akan diterima dan nggak bisa klaim BPJS gitu kan. Sebetulnya ada itu dari BPJS kriteria diagnosis untuk KPD. Jadi memang betul di beberapa rumah sakit masih mengadopsi diagnosis KPD itu harus 12 jam. Jadi kalau kasus-kasus yang 6 jam, ya mau nggak mau kita harus sebelum merujuk ya kita tanya dulu dari rumah sakit tersebut kriteria diagnosis KPD-nya itu 6 jam atau 12 jam. Nah, kalau misalnya ini ya gimana ya, trik-trik lah sebenarnya ya. Trik-trik supaya kita bisa diterima gitu. Supaya rujukan kita bisa diterima di rumah sakit yang bilang KPD itu harus 12-24 jam, kita bilang sudah ada tanda-tanda infeksi. Oke. Ya, gitu. Jadi kita bilang sudah ada tanda-tanda infeksi. Karena ini sudah 6 jam, baru 6 jam lebih, misalnya baru 8 jam, tapi sudah ada tanda-tanda infeksi. Itu aja. Itu BPJS masih bisa. Masih ada, bisa meng-cover. Dinaikin gitu ya, Dok? Ya, betul.
dinaikin diagnosisnya ditambah dengan infeksi, tanda-tanda infeksi. Jelas Ibu Bidan Roro? Ya dok, nuhun. Siap. Sekarang lanjutannya, izin bertanya dok, setelah program hamil, terus setelah abortus, pada beberapa jurnal ada yang mengatakan tunggu dulu sekitar 1-2 siklus menstruasi. Jadi kapan waktunya terbaik dok? Lalu apakah waktu tersebut Ya. sama untuk abortus yang ditangani kuretase, medikamentosa atau suportif? Maksudnya gimana ini ya? Jadi mungkin setelah program hamil, terus abortus. Nah, apa baiknya berapa lama untuk untuk program lagi gitu? Dan apakah kalau misalnya seperti itu sama dengan untuk abortus yang ditangani perkuretase atau medikamentosa pada kasus abortus yang komplit? Ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa dijawab pada saat praktek sebenarnya nih, Mbak ya. Maksudnya pada saat poli gitu. Kalau misalnya untuk sekarang di klinik sih sebenarnya mungkin keperluannya untuk edukasi ke pasien ya. Jadi yang baik itu 1-2 siklus mens yang teratur setelah kuretase. Itu baru disarankan untuk hamil lagi. Itu berdasarkan penelitian. Kenapa? Karena struktur dari endometriumnya juga sudah regenerasi, sudah membaik lagi. Gitu. Kalau misalnya baru kuret bulan depannya atau 2 minggu 3 minggunya sudah hamil lagi, nah itu bukannya nggak bisa, tapi risikonya tinggi untuk terjadi keguguran lagi karena struktur endometriumnya itu belum bagus gitu. Tapi bisa ada yang kejadian hamil lagi langsung, terus hamilnya juga sampai lahir gitu, bisa ada gitu. Tapi ya itulah, saya selalu mengingatkan ya mengenai dunia medis, karena dunia medis itu bukan matematika, bukan 1+1 itu 2. Jadi penelitian menunjukkan kemungkinan atau prevalensinya ini begini, tapi pada kenyataannya kok nggak sesuai. Nah itulah, itu faktor X-nya itu yang kita susah untuk bilang gitu, untuk kita jelaskan ke pasien. Tapi kita harus bisa menjelaskan ke pasien. Ya, jadi waktu tersebut sama untuk abortus yang ditangani secara kuretase, medikamentosa atau suportif sama. Kalau misalnya yang prognosisnya lebih baik itu yang abortus komplit. Ya, jadi kalau abortus komplit, dia secara alami memang sudah lepas secara bersih, secara lengkap lepasnya semua proses produk konsepsi atau hasil implantasi itu lepas secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya dilakukan kuretasi, otomatis ada intervensi. Jadi ada tindakan sendok kuret kita yang mengerik atau membersihkan di bagian dinding dalam rahim. Sehingga ya logika aja, pasti akan lebih tipis, ada struktur endometrium yang terbuang, yang terganggu gitu ya. Jadi pasti akan lebih bagus yang abortus komplit prognosisnya. Oke. Jadi amannya memang ditunggu dulu 1-2 siklus menstruasi. Betul. Kali ya. Saya selalu menyarankan ke pasien juga bagusnya 1-2 siklus mens yang teratur aja, Bu. Jadi 1 kali mens teratur boleh Ibu periksa ke saya, ke dokter spesialis gitu ya, ke dokter kandungan. Pada saat sudah habis kuret, Ibu udah mens lagi, periksa, kemudian bisa di USG kita lihat bagaimana struktur endometriumnya bersih atau enggak, bagus atau enggak, tipis atau enggak. Kalau terlalu tipis terus ibunya maksa pengen hamil, ya tinggi dong risiko terjadi keguguran gitu. Siap. Mungkin kita masih punya waktu sedikit lagi. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya beri satu kesempatan lagi sebelum kita, mungkin nanti Dokter Iko bisa milih 2 orang yang dapat voucher Imani nih ya, mau OVO ke, mau Shopee Pay ke, mau apa ke, 100.000 lumayan nih untuk jajan bakso ya. Iya. Satu lagi? Nggak ada? Udah ada pertanyaan di chat ya. Nah, ini dari Dwi Putri, dari Jatinangor ini ya kayaknya ya. Dok, izin bertanya, jika ada perpanjangan kala 1 fase laten maupun aktif yang memang sudah melewati garis tindakan, kita merujuk ke RS, sedangkan kebanyakan dari pihak RS suruh tunggu jika DJJ dan ketuban baik, itu bagaimana katanya? Oke, saya coba mencerna pertanyaannya dulu ya. Jadi kalau misalnya kala 1 fase laten memanjang atau kala 1 fase aktif memanjang dan sudah, ya kalau memanjang artinya sudah melewati garis tindakan kan, jadi sudah perlu dilakukan tindakan. Terus dilakukan rujukan ke rumah sakit, tapi banyak rumah sakit yang bilang tunggu jika DJJ dan ketuban baik. Oh, nggak bisa ngerujuk kalau misalnya DJJ masih bagus, ketuban masih baik gitu ya. Iya, kayaknya begitu ya. Kalau itu kita punya hak untuk menekan dan kita punya hak untuk bilang kalau
sudah melewati garis tindakan, buktinya ada. Karena itu tadi pentingnya bagaimana kita punya dokumentasi ya, kita punya Partograf catatan tadi. partograf yang bagus, yang lengkap gitu. Nah, kita bisa bukti untuk merujuk. Kalau nggak diterima, itu udah tanggung jawab rumah sakit yang menolak gitu. Karena ini sudah perlu dilakukan tindakan. Kemudian bisa kita bilang juga gini, kalau misalnya kita tunggu DJJ dan ketubannya jelek, itu artinya sudah gawat janin, waktunya makin pendek untuk kita selamatkan. Ya, Itu tidak sesuai dengan ya. prosedur medis, bilang aja gitu. Nah, Nggak bagus, ditekan nggak boleh. tuh, Iya, ditekan harus tuh kita agak bidan. strong gitu. Iya, Teh Dwi itu inget ya? Teh Dwi ya. Teh Dwi mah strong, itu memang strong. Iya, 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 iya. Ini dari Lales, ini dari Garut, nggak ada yang bertanya ini? Ya, 5 menit lagi. Sebelum disimpulkan, mungkin terakhir sama Dokter Iko. Nampaknya sementara cukup, tapi saya mau jadi itu dok, kayaknya PR-nya nanti teman-teman dokter kayaknya harus belajar partograf lagi kali ya. Nah, itu mungkin kita sesi yang berbeda ya, kita boleh sama-sama belajar. Saya mungkin atau Dokter Enar bisa lebih spesifik, lebih detail gitu ya untuk partograf, bagaimana cara ngisinya. Karena beberapa tempat fasilitas medis itu beda-beda tempat cara ngisi partograf. Seperti RSAS Hasan Sadikin beda cara ngisinya. Di rumah sakit swasta Hermina misalnya atau di klinik Pajajaran mungkin saat ini kita beda gitu. Jadi mungkin untuk semua yang karyawan yang bekerja di klinik Pajajaran atau mungkin yang lain kita mungkin bisa melakukan standarisasi lah setengahnya untuk kita. Ya. Berarti nanti kayaknya coba kita rencanakan karena saya pikir berarti kan selama ini teman-teman dokter kayaknya udah lama nggak update tuh udah nggak bisa mungkin baca aja jangankan ngisi partograf bacanya aja kayaknya udah kalau disodorin sama bidan kayaknya udah agak-agak lupa-lupa ingat gimana gitu nanti saya gitu, langsung dilipet dok. Habis lihat itu lipat gitu. Oh iya. Jadi gimana ya? Oke, siap. Nanti mungkin itu kita ajukan. Mangga mungkin kesimpulan terakhir dari Dokter Iko tentang materi kita hari ini. Oke ya, jadi kegawat daruratan obstetrik itu tipenya bermacam-macam ya. Kita harus mengingat itu, tapi ya tetap pada kenyataannya kita harus menyadari keterbatasan dari fasilitas klinik, fasilitas pelayanan kesehatan tempat kita bekerja. Jadi kita harus tidak boleh malu dalam merujuk, tapi dalam proses merujuk itu kita harus mempunyai basis atau dasar. Sehingga pada saat kita melakukan rujukan itu kita tidak ditekan balik. Seperti tadi kasus pertanyaan yang Ibu Bidan Dwi ya, sama Bidan Roro. Nah, kalau kita punya basis, kita punya dasar, partograf, atau kita punya wawasan mengenai definisi dari KPD misalnya, definisi dari infeksi yang sudah terjadi itu bagaimana. Nah, kita melakukan rujukan itu dengan lebih percaya diri dan seharusnya pihak sana juga akan malu kalau menolak begitu. Ya, paling itu sih pesannya ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada Dokter Iko atas materi dan waktunya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang kali ini sudah mengikuti acara ini bisa menyimak, mendapatkan take home message yang jelas, dan jadi nanti kalau misalnya menindaklanjuti, baik dilakukan sendiri atau dirujuk, lebih pede kalau pengetahuannya sudah dapat gitu ya. Mungkin dari Dokter Iko boleh pilih dua penanya dok yang nanti dapat hadiah door prize di antara yang tadi. Kalau bisa mah yang satu klinik mah jangan nggak boleh diborong satu klinik ya nanti curang gitu ya. Ya. Mungkin saya apresiasi dulu yang pertama ya kalau dari saya sih mungkin untuk Teh Diana ya Dokter Diana ya itu sebagai penanya pertama lah. Siap. Mungkin satu aja atau dua? Satu lagi mungkin. Satu lagi. Ini nggak apa-apa dari klinik Pajajaran? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin satu lagi dari Bidan Roro lah ya. Itu usaha banget itu, ya. Panjang itu. Curhat itu mas kalian kayaknya ya. Itu ada di bawahnya ada lope-lope mungkin. Siap. Kalau dari Dokter Ipang mungkin, Dokter Ipang mau pilih? Dokter Ipang. Kalau enggak saya aja yang milih nih. Kalau saya mah mau kasih cara sulit aja lah. Kasih pertanyaan aja yang gampang. Apa singkatan duluan ya? Yang pertama langsung sebut nama dan dari mana. Apa singkatan MAP dan artinya dan rumusnya bagaimana? Tadi udah disebut sama Dokter Iko. Ayo, MAP.
Wah, pada siapa yang mau jawab? MAP? Arti MAP dan rumus ngitungnya. Ayo, ayo. Selamat siang, dokter. Siang, silahkan. Dari siapa namanya? Sri Wisnuwardana dari Klinik Pajajaran. Mangga, silahkan. MAP, ya jadi MAP itu mean arterial pressure, jadi mencari yang tengahnya gitu. Ya. Untuk rumusnya itu 2 kali tekanan darah sistol tambah tekanan darah diastol, kemudian dibagi 3. Gimana dokter Iko, betul itu? Masih di mute, dok? Bagaimana tadi jawabannya, Punten? Mangga, Pak Diulang lagi, boleh sekali Kang diulang? Sri Wisnuwardana, diulangi lagi tadi jawabannya. Ya. Untuk MAP, Ya. mean arterial pressure, Ya. itu 2 kali tekanan darah sistol ditambah diastol. Tekanan darah diastol, terus dibagi 3. Nah, dikatakan hasilnya abnormal bila itu lebih dari 90 mmHg. Siap. Gimana dokter Iko? Ya, bolehlah. Tapi Siap. mungkin harus dilengkapi sedikit ya. MAP itu 2 kali diastol, bukan 2 kali sistol. Apa tadi benar ngomongnya gitu? Kalau saya salah dengar. 2 sistol tambah 1 diastol bagi 3 gitu ya? Ya, Yang dikali 2 itu diastolnya. Oke. Iya, diastolnya. Jadi yang belakang, yang bawahnya yang dikali 2 ditambah sistoli bagi 3. Oke. Ya. Siap. Satu lagi mungkin dokter Ipang mau pilih random. Dokter Ipang masih ada kah di sini? Kalau tidak, saya minta siapa ya? Oh, ada dokter Renar ya? Dokter Renar mau milih, dokter Renar? Random saja. Oke lah. Kalau gitu, saya pilih tadi untuk ke Diana 1, terus Teroro, terus yang terakhir tadi Kang Sri ya, Sri Wisnuwardana. Boleh japri ke saya nanti nomornya ke chat sekarang. Saya tunggu setelah habis acara ini nomor OVO atau Shopee-nya. Yang satu lagi saya pilih untuk ya non Teh Siti. Rosida Nuraini. Nanti satu lagi boleh kirim imaninya ke saya setelah acara berakhir. Baik, terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Terima kasih juga sekali lagi kepada pemateri kita atas waktunya. Demikian acara kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti akan kita tindak lanjuti, dilakukan secara berkala untuk topik-topik yang mungkin masih berhubungan atau dengan topik-topik dari cabang ilmu yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari saya ataupun teman-teman panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.